Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir di hadapan Anda. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap terus sehat ya. Walaupun memang kayaknya pandemi COVID ini sudah mulai menurun, sudah mulai melandai. Tapi saya yakin ini jangan menjadi sesuatu hal yang akhirnya membuat kita menjadi abai terhadap protokol kesehatan. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini bahwa benarkah COVID telah melandai? Nah, apakah juga COVID ketika melandai ini akan menjadi sesuatu hal yang membuat kita akhirnya bebas dan sebagainya atau seperti apa? Nah, oleh karena itu untuk lebih jelasnya saya sudah bergabung bersama dengan Dr. Al-Ghazali Amriullah MKes selaku Ketua ID Kota Kendari sekaligus juru bicara Satgas COVID-19 Kota Kendari. Halo, selamat pagi Pak Dokter. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak ya hari sehat, ini? Alhamdulillah ya, selamat buat pemirsa TV Sultra ya. Iya, sehat benar. selalu. Amin. Ya, kita doakan sih Pak. Ya, Iya. walaupun memang sekarang kan tidak seperti bulan-bulan yang lalu, Iya. di mana memang pasien COVID yang begitu membludak, terus juga kita lihat banyaknya operasi-operasi justis yang dilakukan oleh pemerintah demi menjaga agar tidak bertambahnya kasus COVID-19. Tapi karena sekarang katanya sudah memang melandai. Kalau boleh tahu kondisi sekarang seperti apa sih sebenarnya Pak? Silakan. Iya, makasih Mbak Dian. Jadi perlu diketahui bahwa memang dalam hampir pekan kedua untuk Kota Kendari ini sudah masuk dalam zona hijau. Dan kemudian kita lihat hampir yang tiap hari yang terkonfirmasi positif sudah tidak ada lagi selama hampir 2 minggu. Nah, ini sebetulnya anugerah buat kita, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, bahwa yang selama ini pandemi COVID khususnya yang ada di Kota Kendari yang begitu memomokkan buat kita semua, mau kemana-kemana orang takut, mau ini orang takut. Bahkan karena penyakit ini kita lihat di bulan Agustus, September kemarin itu kan kalau lihat banyak sekali tingkat kematian yang ada. Nah, itu juga yang membuat masyarakat yang benar-benar harus melakukan betul protokol kesehatan. Bukan berarti bahwa di sekarang yang dikatakan zona hijau itu lantas tidak dilakukan lagi. Nah, harapan kita tentunya walaupun di zona hijau sekarang, di mana yang sekarang masih ada 7 orang yang terkonfirmasi, yang kita tahu bahwa jumlah yang terkonfirmasi dari tahun 2020 sampai sekarang itu sebanyak 7.712 orang. Oke. Kemudian ini yang untuk meninggal Kendari. ya 95 orang, dan angka kesembuhan yang ada sekarang itu sekitar 98,68%, jadi hampir semua sudah sembuh. Nah, insya Allah yang 7 orang ini yang berada di rumah tentunya sekarang untuk rumah sakit sudah tidak ada. Iya, katanya RSUD ini sudah kosong dari pasien COVID. Jadi rumah sakit Bahtera Mas yang merupakan rujukan ini, kemudian rumah sakit kota, kemudian rumah sakit Hermina, rumah sakit Ismoyo, dan rumah sakit Bayangkara ini adalah tempat perawatan pasien COVID. Nah, alhamdulillah sudah tidak ada, dan terakhir yang kalau misal ini adalah rumah sakit kota dengan rumah sakit Bahtera Mas. Kedua rumah sakit ini juga sudah tidak ada. Sekarang yang ada perawatan di rumah sakit Bahtera Mas itu adalah pasien suspek. Nah, sementara melakukan pemeriksaan karena sekarang dengan kasus misalnya masuk di rumah sakit dengan batuk atau diagnosa pneumonia itu juga dikategorikan sebagai pasien suspek COVID. Nah, tetap dilakukan, lihat perkembangannya, dan mudah-mudahan pasien suspek ini atau dicurigai tidak mengarah ke pasien COVID tentunya. Pasien suspeknya ini ada sekitar berapa banyak? Kemarin ada sekitar 7 orang. Oh, 7 orang ya. 7 sampai 12 orang. Ya. Semoga tidak mengarah ke COVID ya, ini hanya Allah. suspek saja ya. Insya Allah. Jadi sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan, itu hasil PCR-nya negatif, tetapi dilakukan pemeriksaan lagi untuk betul-betul melihat bahwa apakah pasien ini bukan COVID atau tidak. Oke. Nah, lalu Pak, tadi sempat dikatakan bahwa memang yang ada pun sekarang adalah pasien isolasi mandiri yang memang isomannya ini juga di rumah masing-masing, Iya, kan? betul sekali. Nah, lalu bagaimana dari Satgas sendiri untuk tetap mengontrol gitu, bagaimana kondisi mereka, terus juga pendistribusian obat-obat dan lain-lain ini gimana Pak? Iya.
Jadi pasien yang kita lakukan untuk isolasi mandiri di rumah itu tentunya memiliki kriteria tersendiri. Dengan gejala ringan, hanya mungkin batuk biasa, kemudian kita dapatkan jadi orang tanpa gejala. Nah ini bisa dilakukan perawatan di rumah. Nah tentunya melihat di area mana misalnya area Lepo-Lepo, maka yang paling dekat di situ adalah teritorinya Puskesmas Lepo-Lepo. Atau misalnya di Puskes dekat Poasia, maka itu adalah merupakan teritori dari Puskesmas Poasia. Jadi untuk 7 orang ini ya kita berharap bahwa yang 7 orang untuk Kota Kendari ini dalam waktu beberapa hari insya Allah selesai. Dan kita tahu sekarang kan Kota Kendari masuk level 2. Iya, benar. Dan sampai tanggal 18 ini batas waktunya, namun melihat kondisi yang ada sekarang di mana sudah zero accident, yang datang ke rumah sakit juga sudah tidak ada, yang meninggal juga tidak ada dengan beberapa kriteria lainnya, sebenarnya Kota Kendari sudah layak untuk mendapatkan predikat ke level 1. Namun ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Kota Kendari itu menunggu sampai tanggal 18 ini. Gitu. Nah, sehingga ya nantinya kalau misal sudah itu pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Bapak Wali Kota akan mengeluarkan surat keputusan dan surat edaran terkait misalnya kalau masuk nanti ke level 1 tentunya. Nah, kan memang juga ada berita yang sudah beredar ya bahwa ketika tidak ada penambahan kasus, maka rencananya PPKM akan turun level 1 dan ini kan juga pasti akan menggembirakan untuk kita semua ya berarti. Tapi yang paling terpenting adalah yang ditakutkan di sini jangan sampai ini malah membuat euforia yang terlalu berlebih lagi, yang akhirnya menimbulkan kasus yang tiba-tiba membludak. Lalu ini gimana Pak? Dari Satgas sendiri untuk tetap membreakdown ke masyarakat? Iya, benar sekali. Jadi ini pengalaman di tahun yang kemarin kan, di mana di bulan Mei Juni itu Kota Kendari dikatakan bahwa yang terkonfirmasi saat itu 4 orang lagi. Nah kemudian setelah itu banyak di antara kita mungkin yang pulang lebaran, kemudian juga berkumpul bersama keluarganya, atau yang dari luar masuk ke kembali ke kampung halaman, ya ke Kendari maksudnya. Nah di situ karena melihat bahwa potensi yang ada, yang maksud saya yang terkonfirmasi 4 orang menganggap bahwa ya sudah mungkin tidak ada masalah. Nah ini membuat euforia berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Protokol kesehatan yang selama ini yang sering-sering kita dengung-dengungkan, kita sampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat itu menjadi terabaikan. Akhirnya di bulan berikutnya terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah itu juga yang dikhawatirkan, sama persis yang terjadi di India. India itu adalah merupakan satu-satunya negara yang paling pertama memproklamirkan dirinya telah melakukan vaksinasi dan mencapai herd immunity. Akhirnya 3 hari setelah Bapak Menteri Kesehatan di India mengumumkan, akhirnya warga melakukan kegiatan keagamaan di Sungai Gangga, dan setelah itu 3 hari banyak yang sakit dan berjatuhan meninggal. Seperti itu juga yang terjadi di kita Indonesia bulan 7, 8 sampai 9 kemarin. Untuk Kendari dan hampir semua Indonesia itu terjadi peningkatan yang meninggal itu sangat banyak. Dan itu sangat mengkhawatirkan, membuat kita sangat merasa takut dengan hal-hal ini. Nah, sekarang sudah turun, bukan berarti bahwa kita benar-benar sudah bebas dan tidak melakukan protokol kesehatan gitu, Mbak Dia. Iya, ini berarti momen-momen ini berarti yang lagi membuat khawatir para teman-teman di Satgas dong Pak, dengan pemerintah juga, atau gimana nih saat ini sedang melakukan apa untuk tetap menjaga? Iya, jadi saya kira ini bukan merupakan tugas Satgas saja, bukan merupakan tugas pemerintah saja, baik dari pemerintah pusat, presiden, gubernur sampai bupati dan wali kota atau semua Satgas. Akan tetapi semua elemen masyarakat ini diharapkan untuk bahu-membahu, saling mengingatkan bahwa kejadian yang pernah terjadi itu jangan terulang lagi. Nah, kita harus saling mengingatkan bahwa dengan melandainya atau Kota Kendari sekarang yang kita lihat, misalnya setiap hari kami sampaikan bahwa zona hijau yang awalnya dari merah, kemudian orange, turun pelan-pelan kuning, kemudian hijau, separuh masih kuning, ada yang merah, sekarang sudah menghijau semua.
ibaratnya mungkin sebuah gunung begitu yang ininya kemudian terjadi penghidupan, membuat perasaan kita jadi nyaman, tenang, enak. Nah, iya, Pak. ini yang harus tetap kita pertahankan. Artinya cara mempertahankan itu jangan bosan untuk menyampaikan, mengingatkan kepada keluarga kita yang paling terdekat. Ya kan, ini dari keluarga. Kemudian teman kantor kita, handai toran yang lain, kemudian keluar lagi sampai kepada semua. Nah, terutama kepada tenaga kesehatan, Satgas, dan yang terlebih lagi, kami mengajak kepada teman-teman media untuk memberikan edukasi, informasi yang baik di media, untuk memberikan hal-hal yang betul-betul membuat masyarakat mengerti bahwa pandemi ini belum berakhir gitu, Mbak Dian. Benar-benar. Dan ketika pun pandemi ini telah berakhir, otomatis berarti akan menjadi nanti endemik, ya Pak? Betul sekali. Nah, ketika ini menjadi endemik, berarti tapi apa ya, semacam hal-hal yang memang juga harus kita tetap waspada, istilahnya aware lah, seperti itu. Betul. Nah, lalu apakah nanti akan perlakuannya juga akan sama, atau ketika nanti menjadi endemik, pandeminya seperti apa, Pak? Saya kira kalau misalnya dari pandemi merubah menjadi endemi itu mungkin tidak sama lagi seperti sekarang ini. Kalau misalnya dulunya itu adalah merupakan hal yang mulai dari WHO dunia ya, kemudian Kementerian Kesehatan, sampai kepada dinas kesehatan provinsi dan kota melakukan ini, nanti kalau berubah berarti masing-masing ke teritorial masing-masing. Nah, di sini yang kita perhatikan bahwasanya kalau nanti misalnya sudah berubah menjadi endemik, berarti sudah dianggap penyakit biasa seperti flu biasa. Nah, artinya bahwa di sini benar-benar ya menjaga imunitas masing-masing. Udah tugasnya masing-masing ya, Pak. Dan saya kira mungkin kalau misalnya di masa pandemi sampai sekarang nanti toh misalnya dengan penggunaan masker, sekarang kan kita lihat penggunaan masker misalnya yang orang memakai masker, angka yang terkonfirmasi dengan penyakit ispa, batuk dan lain-lain itu kan menurun. Iya, karena ya kita tahu bahwa penyebab batuk dan yang lain-lain itu kan dari bakteri, virus, termasuk adalah alergi. Alergi itu dari debu misalnya. Nah, kan kita lihat kalau misal keluar di jalan raya, kemudian pejalan kaki atau yang berkendaraan dengan motor dengan menggunakan masker, kan tentunya masker ini adalah alat proteksi yang paling sederhana dan bagus untuk mencegah penyakit selain dari pandemi ini gitu. Jadi sebenarnya kita sangat diuntungkan sih dengan penggunaan masker ya, Pak ya. Iya. Benar. Jadi bukan hanya untuk mencegah COVID, tapi penyakit-penyakit yang lain pun juga akhirnya menurun. Betul Mbak Dian. Benar. Nah, lalu Pak, sampai sejauh ini dari pihak Satgas terus bagaimana bentuk kolaborasi yang terus dilakukan bersama pemerintah, karena kan ini juga tetap harus terus dijaga gitu, agar masyarakat jangan sampai abai terhadap protokol kesehatan. Sampai sejauh ini bagaimana bentuk koordinasinya, Pak? Iya, jadi saya kira bahwa pemerintah Kota Kendari khususnya ya, Bapak Wali Kota, tetap kegiatan ini selalu dilakukan. Untuk sekarang di Satgas itu masih melakukan sosialisasi edukasi. Jadi lewat puskesmas, kemudian kami sendiri dari ID itu selalu membantu misalnya di gerai vaksinasi. Nah, kita lihat gerai vaksinasi yang dilakukan misalnya oleh Polda, kemudian Polres, di situ juga ada ID, kemudian ada stakeholder yang lain yang betul-betul bersinergi bagaimana melakukan bahwa supaya COVID ini benar-benar melandai dan hilang. Nah, kalau kita lihat bahwa yang terkonfirmasi untuk Kota Kendari ini kan sisa 7 orang. Nah, harapan kita tidak akan naik lagi. Nah, kemudian selain itu, bahwa koordinasi yang dilakukan, pintu masuk yang ada di bandara itu walaupun misalnya sudah melandai ya tetap harus, entah itu sekarang karena masih level 2 yang masuk ke Kendari dengan pemeriksaan antigen, atau yang tidak melakukan vaksinasi itu harus PCR tetap harus ada. Karena kalau ini melemah, nah kita yang sudah di dalam Kota Kendari misalnya yang ada 7 orang, kemudian di pintu masuknya itu tidak memperketat, maka yang akan masuk bisa mengakibatkan atau membawa penyakit yang sudah melandai, sudah tidak ada di tempat kita, kemudian masuk lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lain di tempat-tempat perbatasan tetap harus kita jaga. Kemudian yang lain juga bahwa ya mungkin karena Kota Kendari adalah pintu masuk dan keluar, diharapkan kepada warga Kota Kendari misalnya yang melakukan perjalanan keluar, entah itu bisnis atau mungkin perjalanan kantor, begitu kembali misalnya itu tetap harus melakukan pemeriksaan
kesehatan Benar. atau melakukan pemeriksaan paling tidak PCR atau antigen, kemudian lihat kondisi. Kalau misalnya dalam keadaan batuk, flu atau demam, ya sudah harus dikarantina dulu, atau jangan berkumpul ke keluarganya dulu, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari bersama Satgas tentunya ini benar-benar berhasil. Dan saya kira kalau ini dilakukan oleh semua pemerintah kabupaten kota dan benar. semua elemen masyarakat, insya Allah Pasti akan berhasil pasti ya akan Pak. berhasil. Iya, setuju. Jadi memang saat ini yang dibutuhkan adalah peran kita semua sebenarnya, bukan Iya. hanya Satgas, bukan hanya tenaga kesehatan, bukan hanya pemerintah Kota Kendari, tapi Semua ini elemen adalah masyarakat. peran kita semua, Betul elemen sekali. masyarakat. Baik, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Sultra. Selain penegakan protokol kesehatan yang begitu ketat, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa saat ini kondisi kasus COVID yang melandai juga karena telah banyaknya masyarakat yang mendapatkan vaksinasi. Nah, di mana-mana kita bisa melihat ya bahwa penyelenggaraan gerai vaksin ini terus dilakukan, bahkan bukan hanya untuk masyarakat umum. Terakhir ini pelajar-pelajar pun juga yang Sudah. memang memenuhi kriteria ya syarat itu juga telah dilakukan vaksinasi. Nah, saya mungkin kembali ke Bapak Dr. Al-Ghazali. Lalu Pak, sampai sejauh ini sebenarnya berapa persen sih kalau kita melihat keberhasilan penyelenggaraan vaksinasi yang dilakukan? Silakan. Iya, jadi kalau keberhasilan vaksinasi, alhamdulillah, maksud kita melihat bahwa program PPKM yang dilakukan ya, ini saya kembali ke flashback. Kalau misalnya dulunya dilakukan PSBB itu merupakan kebijakan yang dari bottom up, maksudnya dari daerah mengusulkan ke pusat untuk dilakukan PSBB. Kemudian setelah itu ada PPKM mikro, kemudian PPKM darurat. Nah, ini lagi yang lebih membuat keberhasilan. Nah, ditambah lagi dengan gerai vaksinasi yang dilakukan sekarang. Nah, gerai vaksinasi yang dilakukan sekarang itu benar-benar sangat bersinergi dengan program PPKM, kemudian dilakukan dengan vaksinasi. Vaksinasi ini yang dilakukan tujuannya untuk memberikan antibodi kepada masyarakat. Yang dulunya diberikan usia dewasa ya, sampai kepada 60 tahun. Kemudian setelah itu diberikan buat lansia, kemudian layanan publik, dan sekarang sudah boleh diberikan kepada usia 12 tahun sampai 18 tahun. 18 tahun. Nah, artinya bahwa usia sekolah yang masuk ke dalam kategori remaja ini sudah juga boleh dilakukan vaksinasi. Dan memang program pemerintah ini sangat baik dan layak. Kenapa? Karena boleh dikatakan vaksinasi yang diberikan kepada remaja ini juga memberikan andil yang cukup luar biasa. Kenapa? Karena di beberapa waktu yang lalu banyak di antara remaja yang didapatkan dari kasus yang terkonfirmasi ini justru dari remaja yang notabene dalam artian bahwa dia sebagai OTG. Nah, dengan dilakukannya vaksinasi ini berarti juga memberikan antibodi kepada kalangan remaja. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa yang tidak melakukan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi itu berbeda. Itu berbeda. Dan kami melihat di rumah sakit, misalnya yang tidak divaksinasi kemudian masuk ke rumah sakit terkonfirmasi positif, itu keadaannya kurang bagus. Bahkan banyak yang kami lihat meninggal. Nah, kemudian ada yang melakukan vaksinasi dan dia terkonfirmasi positif, itu malah gejalanya biasa-biasa saja, ringan. Nah, ini dia. Dan alhamdulillah untuk Kota Kendari, vaksinasi yang dilakukan ini benar-benar bersinergi. Jadi, gerai vaksinasi ini dari Polda ya, dari Polres, kemudian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Provinsi dan Kota, kemudian pemerintah gubernur, pemerintah kota, dan untuk pemerintah kota sendiri, gerai vaksinasi yang dilakukan itu sudah mencapai 60%. 60%. Iya, 60%. Dan harapan kita tentunya bahwa dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Kendari, ya
kita nggak usah takut, nggak usah mendengarkan hal-hal yang info-info hoax dari masyarakat bahwa ini juga masih banyak juga sih Pak. Betul Mbak Dian. Jadi nggak usah takut bahwa vaksin akan membuat misalnya kita sakit atau timbul penyakit lain atau bahkan meninggal, nggak usah. Mari kita sama-sama berikhtiar dengan baik bahwa program yang diberikan oleh pemerintah itu adalah melindungi segenap masyarakat, khususnya yang di Kota Kendari. Benar. Iya. Nah, ketakutan-ketakutan ini juga rupanya memang saya lihat pada beberapa orang, terutama yang memang sebagai ibu hamil dan ibu menyusui, Pak. Iya. Karena kemarin juga sempat diskusi, adalah beberapa teman juga yang selalu menanyakan kepada saya, ini aman nggak ya kita vaksin, terutama untuk ibu menyusui ya, yang memang dia takutkan akan mempengaruhi ke asinya, Pak. Gitu. Nah, ini bagaimana Pak untuk menjawab keraguan-keraguan ini nih Pak yang masih terjadi? Jadi ya gini Mbak Dian ya, bahwa di awal-awal vaksinasi itu dilakukan, itu hampir sekitar 15 penyakit yang tidak boleh. Jadi termasuk ibu hamil, menyusui, tiroid, penyakit jantung, kemudian penyakit diabetes mellitus dan penyakit-penyakit lain itu boleh dikategorikan, hipertensi boleh dikategorikan ini tidak boleh divaksin. Nah, setelah melihat perkembangan yang seperti Mbak Dian tadi katakan bagaimana dengan ibu hamil, jadi Persatuan Obstetri Ginekologi, kemudian IDAI, Ikatan Dokter Anak, itu melihat bahwa sejauh mana efektivitas dan efisiensi. Ternyata setelah dilihat, oh ternyata tidak ada pengaruh terhadap itu. Malah memberikan efek yang baik buat ibu hamil atau ibu menyusui. Akhirnya dibuat lagi regulasi, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui ini boleh untuk divaksinasi. Bahkan untuk program kehamilan pun tidak ada masalah untuk dilakukan vaksinasi. Nah, ini berita yang bagus buat kita. Artinya apa? Bahwasanya begitu divaksinasi buat ibu hamil tidak merasa khawatir atau takut lagi untuk terkonfirmasi positif dan dinyatakan aman untuk anaknya. Kenapa itu saya katakan? Karena tahun 2020 kemudian sampai 2021 belum ada, dan alhamdulillah yang menyusui maupun melahirkan sehat, dan tentunya itu dibawa pengawasan oleh dokter yang melakukan persalinan atau operasi yang ada di rumah sakit. Gitu. Jadi kayaknya tidak perlulah cemas ya. Cemas berlebihan ya. Gitu. Percaya saja bahwa upaya yang dilakukan pemerintah ini tentu demi bagaimana untuk menekan angka pertambahan kasus COVID-19. Gitu Pak. Ya. Nah, selanjutnya bahwa kita juga mengetahui, nah sekarang kan vaksin sudah mulai beragam lagi Pak, bukan hanya Sinovac dan AstraZeneca ya, tapi yang ada juga saat ini yakni vaksin jenis Moderna. Ini gimana Pak? Karena kemarin memang kan sempat Bapak menjelaskan waktu pertemuan beberapa waktu lalu bahwa Moderna diperuntukkan dulu untuk tenaga medis. Namun setelah makin kesini saya lihat kayaknya vaksin Moderna ini menurut ada beberapa juga saya baca bahwa Moderna telah bisa diberikan kepada masyarakat umum. Nah ini gimana Pak? Ya, jadi memang untuk vaksinasi perlu kita ketahui bahwa vaksinasi efikasi antara Moderna misalnya dengan Sinovac ini yang menjadi perbandingan. Kalau Sinovac itu efikasinya sampai 64%. Moderna ini sampai 96%, 94 sampai 96%, jadi memang agak jauh. Nah kemudian Moderna ini diperuntukkan pertama kali untuk tenaga kesehatan di vaksinasi yang ketiga. Kalau orang katakan itu booster, tapi sebenarnya booster bukan, karena bukan yang dilakukan Moderna pada vaksinasi pertama dan kedua. Nah di sini dikategorikan sebagai vaksinasi ketiga. Nah kemudian sekarang sudah diperbolehkan untuk masyarakat umum. Akan tetapi masyarakat umum yang sama sekali belum melakukan vaksinasi pertama. Kalau misal belum melakukan vaksinasi, kemudian ingin melakukan vaksinasi, boleh dengan Moderna. Ini merupakan tanggung jawab dan perhatian penuh pemerintah terhadap kita, karena melihat bahwa mungkin dari sisi efikasinya tadi yang saya katakan, bahwa yang satu mungkin sekitar 60-an persen, yang satunya 90%, jadi 30% itu range-nya. Nah, untuk memberikan yang 90% ini mungkin agak lebih bagus untuk, jadi kembali lagi saya kira yang penting dilakukan vaksinasi. Tidak usah mengatakan bahwa misalnya Sinovac dengan Moderna lebih bagus ini. Yang jelas yang paling baik adalah lakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi tentunya akan terbentuk antibodi
Seperti yang saya katakan tadi, kalau toh misalnya dia terkonfirmasi sakit, mungkin tidak separah dan yang tidak melakukan vaksinasi gitu Mbak Dian. Iya, dan terbentuknya antibodi ini perlu juga disadari bahwa setelah lengkap melakukan dosis vaksin ya Pak ya? Iya, betul. Dan itu juga yang perlu dipahami, jangan sampai mungkin ketika pikir saya sudah vaksin pertama, enggak apa-apa lah, mungkin ketika vaksin kedua saya tidak usah atau jadi kayaknya kurang komplit gitu. Iya, jadi ibaratnya seperti ini bahwa diberikan vaksinasi di dosis pertama itu kan diberikan dosis pertama, kemudian kelengkapannya ini untuk memenuhi bahwa benar-benar bisa terbentuk antibodi yang baik dengan vaksin kedua tentunya. Jadi harapan kita dan kami menghimbau kepada masyarakat bahwa mari lakukan vaksinasi. Kalau saatnya misalnya dilakukan vaksinasi pertama, kemudian tim vaksinasi menyatakan bahwa datang di tanggal sekian, beberapa hari dari sekian, usahakan lakukan vaksinasi. Kecuali misalnya pada saat itu ada sakit batuk atau flu atau itu boleh ditunda dulu. Boleh diundur untuk beberapa hari. Setelah keadaan membaik, baru dilakukan vaksinasi. Dan itu tidak boleh lewat 3 bulan ya Pak ya? Ya, diupayakan. Diupayakan ya. Sama halnya misalnya yang terkonfirmasi, anggaplah misalnya dilakukan vaksinasi pertama, kemudian setelah itu beberapa bulan setelah itu terkonfirmasi kembali, terkonfirmasi positif maksudnya. Jadi jangan dulu melakukan vaksinasi mendekati tanggal itu. Ada range waktu yang bisa dilakukan. Jadi mungkin melakukan penyembuhan dulu. Setelah itu baru dilakukan vaksinasi lagi. Vaksinasi. Oke. Jadi ada yang mengatakan 1 bulan, kemudian ada yang mengatakan 3 bulan, tetapi aturan yang dikeluarkan setelah vaksinasi itu 3 bulan. Iya. Jadi ini yang harus dipahami ya sebenarnya oleh masyarakat. Betul. Nah, selain itu juga Pak, kita juga mengetahui jadi memang adanya, dan sampai sekarang sih masih dilakukan juga, saya bahkan lihat kalau tidak salah hari ini atau besok ya, hari ini itu dilakukan pemberian vaksin juga secara massal, kalau nggak salah di Brimob Sulawesi Tenggara ya, di Brimob Sultra. Dan ini kan lagi-lagi berarti bentuk upaya pemerintah yang tidak berhenti-berhentinya. Ya walaupun dia melihat Kendari, kota Kendari khususnya sudah zona hijau, tapi kayaknya upaya pemberian vaksin juga tidak berhenti. Ini tanggapan Bapak gimana nih dengan upaya ini? Jadi memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah kota Kendari ya, bahwa dengan gerai vaksinasi ini, itu untuk puskesmas malah hampir tiap hari. Iya, puskesmas juga benar. Jadi walaupun misalnya masuk ke dalam zona hijau, tidak membuat bahwa kita tidak melakukan sesuatu. Jadi masuk ke dalam zona hijau, tetap vaksinasi, kemudian tetap protokol kesehatan, sehingga dengan demikian kita semua akan baik tentunya. Kemudian yang Mbak Dian tadi katakan, yang akan dilakukan di tempat-tempat tertentu, itu juga hampir tiap hari dilakukan. Bahkan ada beberapa paguyuban atau organisasi profesi, misalnya kami sendiri dari Ikatan Dokter Indonesia, itu juga melakukan gerai vaksinasi. Nah, ini adalah bentuk perhatian dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan semua elemen masyarakat, organisasi, paguyuban, boleh-boleh saja. Misalnya dari asosiasi masjid, gereja, dan tempat-tempat ibadah boleh tinggal memasukkan, misalnya ingin melakukan vaksinasi di masjid A misalnya karena jamaahnya banyak, atau di gereja A misalnya, boleh sampaikan, melakukan persuratan ke dinas kesehatan atau ketua satgas kota, kemudian nanti itu akan dilakukan berapa kira-kira yang akan melakukan vaksinasi di situ. Nah, kemudian dinas kesehatan memberikan jumlah vaksin yang akan dilakukan di situ. Tapi tentunya jangan juga terlalu sedikit, artinya karena sayang ya Pak, sayang ini akan menurunkan tim dari dinas kesehatan atau puskesmas untuk melakukan vaksinasi di situ. Jadi memang kalau bisa sih dikumpulkan, banyak memang ya, masyarakat. Karena khusus kalau misalnya kayak Moderna yang Mbak Dian tadi katakan, itu karena sensitivitasnya beda dengan Sinovac misalnya. Dia tidak boleh terlalu banyak goyang, kemudian suhunya harus benar-benar dijaga. Kemudian pada saat akan melakukan vaksinasi kepada masyarakat misalnya, paling tidak itu harus ada 14-15 orang yang tersedia, baru bisa dibuka vialnya, disuntikan kepada. Nah, kalau tidak cukup misalnya yang datang misalnya 7 orang, kasihan. Ya, jadi karena harus memang tingkat itu tadi sensitivitasnya tinggi ya. Walaupun misalnya
Sinovac juga bagus. Iya, ya, gitu. benar-benar. Jadi ya kita harus sama-sama saling istilahnya support lah. Ini kan sudah upaya dari pemerintah, tenaga kesehatan, dari Satgas juga. Jadi kita juga kayaknya harus mensukseskan vaksinasi ini. Betul sekali. Gitu. Oke, setelah yang satu ini buat pemirsa Sultra TV kita masih akan kembali, masih ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan, sharing bersama dengan Bapak Dr. Al Ghazali di sini. Tentunya bagaimana upaya untuk terus menjaga ini biar COVID benar-benar betul melandai. Kalaupun sudah melandai, kita juga tidak boleh abai sehingga nanti tidak akan ada tragedi di mana seperti di negara lain yang akhirnya sudah merasa bahwa COVID tidak ada, kita merasa bebas sampai akhirnya melupakan protokol dan akhirnya membludak kembali pasien COVID-19. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Tetap patuhi dan jangan lengah ya. Ini 2 poin yang memang harus kita terus tekankan, tanamkan dalam diri bahwa situasi saat ini memang sedang melandai COVID-19. Tapi bukan berarti juga kita akan lengah terhadap protokol kesehatan ya Pak. Betul. Tetap terus untuk menjaga imunitas tubuh serta bagaimana menjaga ya asupan-asupan bernutrisi yang memang akan membuat daya tahan tubuh kita kuat. Iya. Karena itu hal-hal yang paling sebenarnya berpengaruh. Intinya kan memang di situ kali Pak ya. Kemarin-kemarin seandainya mungkin masyarakat lebih akan sadar hal itu, saya rasa mungkin tidak akan begitu membludak juga pasien COVID-19. Nah selanjutnya Pak, ketika memang penyelenggaraan gerai vaksin yang sudah begitu banyak serta upaya-upaya lain yang sudah dilakukan dari tim Satgas, pemerintah kota, tenaga kesehatan, dan seluruh instansi-instansi terkait. Lalu saat ini kira-kira apalagi nih Pak program-program strategis untuk tetap menjaga biar kondisi ini stabil gitu. Jadi jangan ada ledakan lagi kasus COVID. Ini gimana Pak? Iya, jadi yang pertama tentunya bahwa sekarang kita tahu kan sudah melandai, sudah hijau. Nah di sini program yang harus dilakukan atau kiat-kiat yang dilakukan, jangan tinggalkan kebiasaan lama yang baik. Nah program yang dilakukan pemerintah di sini, ya pertama tentunya dengan sosialisasi dan edukasi itu tetap dilakukan di puskesmas dengan menyampaikan informasi-informasi edukasi yang baik kepada masyarakat, kemudian memasang pamflet, memasang baliho, informasi-informasi yang betul-betul menyadarkan kepada masyarakat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tempat-tempat pintu masuk, kemudian bandara, ini tetap melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, elemen masyarakat, kemudian perkantoran-perkantoran, itu tetap harus dilakukan. Kemudian untuk benar-benar dijadikan sebuah perhatian. Kemudian yang ketiga, tetap mungkin selalu menyampaikan kepada yang melakukan perjalanan, baik perjalanan dinas maupun perjalanan bisnis keluar, itu selalu diingatkan. Harus selalu melakukan protokol kesehatan dan setelah kembali itu tentunya tetap melakukan hal-hal yang sifatnya pencegahan, ya kan? Jangan sampai misalnya kembali bergabung dengan keluarga atau teman kantor, nah kita tidak sadar dari luar dan menganggap bahwa ini sudah melandai dan abai tentunya. Nah kemudian yang keempat, mungkin yang paling bagus ini sebagai saran, masukan buat pemerintah kota bahwa itu bisa melihat di instansi mana kira-kira yang benar-benar masih tetap melakukan protokol kesehatan dan kalau perlu diberikan reward dan punishment. Nah, reward seperti apa? Misalnya angka yang di sini terjadi masih melakukan protokol kesehatan, masih sesuai dengan ini, tidak ada salahnya memberikan reward. Nah, kemudian kalau juga ada yang tidak melakukan, itu diberikan punishment. Ini tentunya beranjak dari lingkungan pemerintah dulu. Nah, setelah itu keluar. Kemudian yang perlu dilakukan lagi bahwa selain dari itu, ya seperti biasa operasi justisi itu tidak boleh terhenti. Tetap, karena misalnya yang dulu misalnya sangat banyak yang terkonfirmasi, kalau sekarang sudah berkurang, paling tetap harus dilakukan operasi justisi itu, menyampaikan kepada
pengusaha-pengusaha, kemudian mal dan tempat-tempat lain. Ya kalau kita lihat bahwa PPKM yang level 3 kemarin itu kan Benar. 25%, kemudian dia membuka tempat usaha di pukul 20 misalnya, kemudian berubah ke level 2 menjadi 50% kuota yang ada di situ, kemudian misalnya yang belanja bisa sampai pukul 21 misalnya, itu kan 22 misalnya, itu kan sesuatu kebijakan yang luar biasa. Namun jangan menganggap bahwa kebijakan yang dilakukan atau diberikan pemerintah ini dianggap biasa saja. Iya, gitu. benar Pak. Karena jangan sampai nanti malah membuat akhirnya yang tadinya ini kita sudah zona hijau. Benar. Jadi akan beralih nanti kembali ke merah lagi, kan sangat disayangkan. Berarti kinerja yang selama ini sudah terjaga itu sia-sia ya Pak. Benar. Betul. Nah, lalu juga terkait tadi Bapak sempat mengatakan memang seperti kalau ada teman-teman yang mungkin saja harus melakukan perjalanan keluar karena ada bisnis ataupun pekerjaan kantor. Nah, beberapa waktu lalu kan kita tahu ya bahwa ini juga saya sempat membaca artikel di salah satu media online bahwa pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Kendari, menginginkan sebaiknya para teman-teman yang sementara waktu itu sedang bertanding di PON Papua, ini kalau bisa ketika pulang itu memang harus melakukan karantina. Nah, menurut Bapak memang ini sangat penting sih sebenarnya, berlaku untuk semuanya ya Pak ya. Iya. Ketika orang-orang yang melakukan perjalanan dinas keluar, terus juga ketika pulang kembali harus dikarantina, atau seperti apa sih sebenarnya Pak? Iya, jadi kan kita ketahui bahwa PON lakukan sekarang di Papua itu kan semua provinsi datang ke situ. Iya. Nah, yang kita tidak ketahui, yang kita tidak tahu betul, ya bisa saja terkonfirmasi di sana dan statusnya misalnya sebagai orang tanpa gejala. Nah, bagus memang kalau misalnya ini saran dari pemerintah Kota Kendari, begitu kembali ke Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk benar-benar lakukan karantina dulu, atau paling tidak pemeriksaan dilihat dengan PCR atau antigen, karena ini sudah masuk ke level 2. Nah, tentunya kalau misalnya dilakukan karantina sambil melihat perkembangan. Kalau misal tidak ada batuk, ya sudah kembali ke rumah. Kalau misal ada batuk, flu, apalagi disertai dengan demam, ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sampai kita yang sudah sekarang masuk ke dalam zona hijau, kemudian tidak ada lagi yang terkonfirmasi, yang sekarang ada 7, kemudian tiba-tiba naik lagi. Nah, di sini diharapkan kepada kita semua, hilangkan prasangka yang tidak bagus, kemudian ego yang tidak bagus, bahwa mari kita sama-sama apa yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Kendari, oleh Bapak Wali Kota bersama dengan semua elemen, kemudian bersama dengan Satgas yang lain, mari kita pertahankan, karena ini adalah untuk kita semua, untuk kita bersama. Karena kalau kita sehat tentunya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Iya. Dan ini juga yang patut untuk di semua ya menjadi renungan untuk kita. Nah, kira-kira ini Pak, ya mudah-mudahan tidak ya, kita tidak inginkan sih sebenarnya membludak. Tapi seandainya jika memang ketika nanti akan terulang lagi di seperti bulan Juli dan Agustus ya Pak, puncak-puncaknya itu. Kira-kira dari pihak Satgas sendiri sudah menyiapkan langkah strategis tidak menghadapi situasi yang seperti yang lalu itu Pak? Iya. Jadi kita tentu tidak berharap bahwa kejadian ini terulang kembali. Nah, karena harapan ini tidak ingin terulang kembali, maka pertama adalah kesadaran yang baik terhadap kita semua, terhadap semua elemen masyarakat, bahwa mari kita sama-sama bekerja bersinergi untuk kepentingan bersama. Yang pertama. Yang kedua, jika itu misalnya terjadi, insya Allah mudah-mudahan tidak seperti yang lalu, karena kita sudah ada pengalaman baik dari fasilitas yang ada di rumah sakit, kemudian kesiapan, kecakapan tenaga medis yang ada, kemudian dengan pengalaman yang lalu itu tentunya memberikan pembelajaran yang baik buat kita. Sehingga kalau terjadi tapi semoga tidak ya. Semoga tidak. Maka langkah-langkah strategis yang dilakukan baik oleh Satgas yang ada di lapangan, di perbatasan, maupun Satgas yang ada atau petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, tentunya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis yang jitu jika terjadi. Tapi sekali lagi saya menekankan, semoga ini tidak terulang kembali dan
benar-benar dibutuhkan kerjasama sinergitas kita semua elemen masyarakat. Benar sekali ya, pasti juga saya yakin setiap orang menginginkan ya bisa sama seperti situasi yang dulu ya Pak, di mana kita tidak mengenal adanya COVID-19 ini. Nah, selanjutnya bahwa memang seperti yang kita ketahui, khusus untuk Satgas Kota Kendari, pastikan terus melakukan kolaborasi bersama dengan puskesmas-puskesmas di tiap kelurahan ya Pak ya, kecamatan maksud saya. Nah, sampai sejauh ini Pak, laporan-laporan yang mungkin selalu diberikan ke Satgas sampai sejauh ini apa? Apakah terkait pemberian vaksin saja, atau sampai sejauh ini sudah memang tidak ada lagi laporan-laporan seperti ya orang-orang yang masuk dalam OTG gitu, atau orang-orang yang dicurigai ini menjadi suspek COVID-19, ini gimana Pak? Iya, jadi perlu saya sampaikan lewat TV Sultra bahwa boleh dikatakan Kota Kendari ini adalah satu-satunya yang masih eksis untuk menyampaikan informasi tiap harinya. Jadi Kota Kendari ada media centernya, di bawah Dinas Kominfo tentunya itu, dan kami sendiri sebagai juru bicara hampir tiap hari itu informasi yang dari puskesmas kemudian terkumpul di Dinas Kesehatan Kota Kendari, kemudian setelah terkumpul di Dinas Kesehatan Kota Kendari, informasi ini yang kami sampaikan melalui media center, baik perkembangan yang terkonfirmasi positif, terkonfirmasi meninggal, sembuh, dan kemudian vaksinasinya berapa persen yang sudah dilakukan, itu masih tetap. Kalau di tempat lain mungkin sudah boleh dikatakan ada yang masih eksis, ada yang masih tidak, tetapi untuk Kota Kendari alhamdulillah masih eksis melakukan itu. Dan alhamdulillah masih terjaga, tidak ada kasus positif ya Pak, sampai sejauh ini luar biasa. Kita juga patut apresiasi nih kinerja dari teman-teman Satgas maupun para tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas di setiap kecamatan yang ada di Kota Kendari, luar biasa ya. Ini kerja kita semua, kayaknya kerja keras kita semua, dan akhirnya membuahkan hasil yang semoga saja ini tetap terus. Jadi bukan hanya di bulan ini Oktober ya, tapi ya sampai tahun depan. Karena kayaknya kita tetap harus waspada juga nih Pak. Ya. Oke, dan kira-kira Pak, harapan untuk seluruh masyarakat Kota Kendari khususnya, dan mungkin untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara, apa kira-kira yang masih menjadi harapan kita semua Pak? Pertama tentunya kita harus mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Wali Kota Kendari, kemudian Gubernur dan Wali Kota Sulawesi Tenggara khususnya ya, di mana kegiatan gerai vaksinasi kemudian tiap daerah itu betul-betul dengan gencar melakukan kegiatan yang sifatnya protokol kesehatan sehingga alhamdulillah bisa melandai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya saya sebagai juru bicara kota menyampaikan kepada masyarakat Kota Kendari bahwa mari kita semua elemen masyarakat untuk tetap bekerja sama, bersinergi, bahu-membahu, jangan saling menyalahkan, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ke dalam zona hijau. Mari kita membantu pemerintah. Jangan karena kita sudah divaksin, kemudian jangan karena sudah masuk zona hijau sehingga kita abai, kita lengah, dan semoga tidak terjadi kejadian yang terulang beberapa waktu lalu. Nah, dengan kita bersinergi mendapatkan informasi-informasi yang baik, yang tidak hoax, kemudian kita telaah, sampaikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, handai tolan kita, untuk tetap eksis. Insya Allah dengan demikian, tetap lakukan protokol kesehatan, dan semoga suatu saat nanti, WHO, dan kemudian Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi, menyampaikan bahwa pandemi sudah menjadi endemi dan kita sama-sama bisa membuka masker dengan bismillah bersama tentunya. Ini yang membuat harapan, dan kita ingin merindukan hal seperti 3 tahun yang lalu, bukan 2 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun. Tidak terasa nih COVID ini sudah hampir 2 tahun. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa banyak di antara, artinya kalau masyarakat secara umum sangat banyak. Kami dari tenaga kesehatan khususnya dokter, dalam kurun waktu tidak sampai 2 tahun itu sekitar 700-an yang meninggal. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Kalau boleh saya katakan bahwa untuk mendokterkan orang itu atau menjadikan dokter itu tidak butuh gampang waktu 6 tahun, dan apalagi kalau spesialis atau menjadi seorang guru besar, waduh sangat luar biasa. Jadi dengan demikian harapan tentunya semoga
kita semua sehat walafiat. Benar. Dan jangan lupa tetap menjaga diri tentunya, konsumsi yang sehat, istirahat yang cukup, jangan tidak usah terlalu berpikir yang lain-lain atau terlalu membebani pikiran karena Berpengaruh ini juga ya Pak. mempengaruhi terhadap psikis dan penyakit-penyakit yang lain. Semoga suatu saat nanti insya Allah Iya. seperti yang saya katakan, kita sehat dan membuka masker. Benar secara sekali. bersama. Karena itulah momen-momen yang kita rindukan ya Pak. Iya. Kita bisa kemana-mana tanpa menggunakan masker, terus juga ya istilahnya sesuatu hal yang sudah sangat kayaknya kita nanti-nantikan. Betul. Bahkan kayaknya sekarang sudah tidak terasa ya. Iya, COVID betul. ini masuk 2 tahun. Iya. Saking mungkin ya sudahlah mungkin istilahnya pasrah lah dan keadaan ini. Tapi ingat yang paling penting adalah kita jangan sampai abai karena memang sekarang sudah zona hijau, bahkan khusus di Kota Kendari ya sudah tidak ada pasien yang dirawat di rumah sakit. Rumah sakit. Bahkan membuat kita menggebu-gebu, saya kayaknya besok mau ke mana gitu, terus akhirnya lupa dengan protokol kesehatannya. Jangan. Iya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi bahwa tetap kita harus sama-sama saling menjaga. Semoga sampai nanti ada pemberitahuan atau dari pihak WHO Iya. yang menyatakan bahwa pandemi ini telah menjadi endemik. Ya, Pak? Betul sekali. Iya. Gitu. Kayaknya Bapak juga mungkin kangen ya ingin membuka maskernya. Iya. Ya sama. Ya luar biasa pemirsa Sultra TV, semoga tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Al-Ghazali ini juga menjadi suatu kabar baik, tapi jangan menjadikan akhirnya kita juga lengah gitu Iya. terhadap protokol kesehatan. Tapi ini yang tetap harus menjadi suatu semangat kita, kayaknya kita harus lebih ekstra lagi menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga pandemi COVID ini memang betul-betul sudah usai dan berakhir, serta kita juga bisa kembali ke situasi yang semula. Oke, baik Bapak, terima kasih luar biasa perbincangan kita hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Al-Ghazali Amrullah MKes selaku Ketua ID Kota Kendari, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga juru bicara Satgas COVID-19 Kota Kendari. Iya. Semoga nanti tidak bosan-bosan untuk hadir Pak, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita di sini. Dan tentu terima kasih juga untuk pemirsa Sultra TV yang terus menyaksikan program ini. Semoga pandemi ini juga bisa menjadikan kita untuk tetap terus lebih menjaga kesehatan, lebih membudayakan hidup sehat, dan juga lebih menyadarkan bahwa pasti di setiap musibah yang terjadi ini ada hikmahnya. Betul. Ya. Oke, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.